Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nurul Atika dan Bapak Sukirman selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar BK. Saya Rizka Ramanda Putri NPM 17130047 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam meningkatkan perilaku normatif peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 4 Metro tahun pelajaran 2019-2020. Berdasarkan prasurvei yang saya lakukan di SMA Negeri 4 Metro tanggal 2 sampai 4 Desember 2019, di sana guru BK-nya melakukan program kerja untuk meningkatkan perilaku normatif peserta didiknya. Menurut guru BK, peserta didik kelas 10 ini masih terbawa jiwa kekanak-kanakannya saat di sekolah menengah pertama, sehingga sering melakukan penyimpangan-penyimpangan norma yang ada, baik itu norma agama, kesopanan, dan lain-lain. Kemudian dari peserta didik yang jumlahnya 240 peserta didik, ada 15 peserta didik yang sering melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kemudian guru BK melakukan bimbingan klasikal terhadap semua peserta didiknya. Dari 15 peserta didik itu, kini tinggal 4 peserta didik yang masih dalam pengawasan guru bimbingan dan konseling, supaya anak peserta didik ini yang berjumlah 4 orang ini bisa semakin sadar betapa pentingnya meningkatkan perilaku normatif. Pengurangan jumlah peserta didik yang melakukan penyimpangan dari 15 peserta didik menjadi 4 peserta didik. Peneliti menjadi ingin tahu bagaimana strategi yang dilakukan guru BK sehingga bisa melakukan perubahan-perubahan itu. Kemudian peneliti menjadi tertarik untuk mengkaji secara lebih dalam mengenai peran guru bimbingan dan konseling dalam meningkatkan perilaku normatif peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 4 Metro tahun pelajaran 2019-2020. Fokus penelitiannya itu bagaimana peran guru bimbingan dan konseling dalam meningkatkan perilaku normatif peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 4 Metro tahun pelajaran 2019-2020. Tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui peran guru bimbingan dan konseling dalam meningkatkan perilaku normatif peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 4 Metro tahun pelajaran 2019-2020. Lanjut ke bab 2 yaitu kajian teori. Pertama, pengertian peran guru bimbingan dan konseling. Karena pengertian secara lengkap tidak ada, jadi saya bagi dua. Yaitu pertama pengertian peran dan yang kedua pengertian guru bimbingan dan konseling. Pengertian peran ini banyak pendapat dari ahli. Saya ambil di sini dua, yaitu dari Sukanto 2009 dan Miftah 2002. Kemudian saya simpulkan, pengertian peran itu adalah suatu tindakan dari hati, baik senang maupun tidak senang, yang dilakukan karena suatu kedudukan. Nah, tindakan-tindakan itu dilakukan terus-menerus sehingga menimbulkan karakter. Kedua adalah pengertian guru bimbingan dan konseling. Saya ambil pendapat dari Winkel 2005 dan Juntika 2009. Kemudian saya simpulkan yaitu guru bimbingan dan konseling adalah guru yang bertugas untuk membimbing peserta didik dan memberi pemahaman atau penyesuaian dirinya dengan apa yang dibutuhkan peserta didik. Kemudian saya simpulkan sendiri bahwa peran guru bimbingan dan konseling adalah suatu tindakan yang dilakukan guru BK untuk memberi pemahaman dan penyesuaian terhadap apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Syarat menjadi guru bimbingan dan konseling menurut Juri 2018 dan Tohirin 2017 ada 3. Yang pertama itu kepribadian yang baik. Jadi seorang guru BK harus memiliki kepribadian yang baik untuk dijadikan contoh bagi peserta didiknya. Guru BK juga harus memiliki kemampuan untuk memahami kondisi orang lain. Yang kedua, tentang pendidikannya. Jadi seorang guru BK harus S1 BK, lebih baik lagi untuk melanjutkan ke pendidikan profesi. Yang ketiga adalah pengalaman yang sudah cukup gitu. Jadi untuk menjadi seorang guru BK sebelumnya harus belajar dari pengalaman-pengalaman untuk menjadi guru BK. Yang ketiga adalah tugas guru bimbingan dan konseling, yaitu menurut Prayitno 2013 dan Mugyarso 2009. Dan saya simpulkan bahwa tugas guru BK adalah yang pertama menyusun program bimbingan, yang kedua melaksanakan, yang ketiga mengevaluasi, yang keempat menganalisis, dan yang terakhir melakukan tindak lanjut. Yang keempat adalah peran guru bimbingan dan konseling. Menurut Supriyatna 2011 dan Sukardi 2008, peran guru bimbingan dan konseling adalah sebagai tempat belajar peserta didik. Kenapa? Karena di dalam bimbingan dan konseling, peserta didik ini bisa belajar bagaimana cara memecahkan permasalahan baik itu akademik maupun pribadinya.
Guru BK di sini berperan sebagai fasilitator dalam perkembangan peserta didik. Selanjutnya, saya membahas perilaku normatif. Saya ambil dari pendapat Keraf 2005 dan Ruslan 2002. Perilaku normatif adalah perilaku yang bertindak sesuai dengan norma-norma yang ada gitu. Dua jenis perilaku normatif. Saya ambil dari pendapat Wagiman 2016 dan Erwin 2007. Jadi, pertama itu perilaku normatif terhadap agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perilaku normatif terhadap kesusilaan yang berasal dari hati nurani manusia. Yang ketiga, perilaku normatif terhadap kesopanan, yaitu yang berasal dari budaya masyarakat. Yang keempat, perilaku normatif terhadap hukum, yaitu berasal dari aturan-aturan negara. Yang terakhir, perilaku normatif terhadap adat istiadat yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang diciptakan oleh masyarakatnya sendiri. Ciri-ciri perilaku normatif menurut Hadianti 2013 dan Kristianto 2016. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu berasal dari diri sendiri untuk dalam keinginan mematuhi norma-norma yang ada. Yang kedua, sadar akan dampak perilaku normatif. Yang ketiga, dilihat dari tindakan-tindakan individu dalam mematuhi norma-norma yang ada. 4. Fungsi perilaku normatif dalam masyarakat. Menurut Robert dan Lemert dalam Suwardi 2016, jadi fungsi perilaku normatif ini untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. C. Peran guru bimbingan dan konseling dalam perilaku normatif. Perannya di sini sangat penting karena di dalam tugas perkembangan anak SMA itu jika disimpulkan mencakup norma-norma, yaitu norma agama, kesusilaan, dan lain-lain. Jadi di sini guru BK berperan untuk memfasilitator agar peserta didik itu mencapai perkembangannya dengan melakukan layanan-layanan supaya peserta didik itu bisa lebih meningkatkan perilaku normatifnya. Bab 3. Metode penelitian. Pendekatan penelitian adalah cara berpikir peneliti bagaimana riset yang akan dilakukan. Saya menggunakan jenis penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti di sini sebagai human instrument. C. Data dan sumber data. Data primernya di sini yaitu wawancara secara langsung untuk mencari informasi tentang peran guru BK dalam meningkatkan perilaku normatif. Data sekundernya yaitu pengamatan bagaimana sikap peserta didiknya. Untuk sumber data primernya yaitu guru BK dan peserta didik. Untuk sumber data sekundernya yaitu pengamatan sikap peserta didik bagaimana dalam menaati aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku. Pengumpulan datanya saya menggunakan wawancara tidak terstruktur dan observasi terstruktur. Teknik analisis data, peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Untuk pengecekan keabsahan datanya, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi sumber ini untuk menguji bagaimana kredibilitas datanya. Yang terakhir adalah tahap-tahap penelitian. Yang pertama itu persiapan. Jadi peneliti harus menyusun rancangan penelitian yang terlebih dahulu, menentukan lokasi, serta menentukan apa saja seperti pedoman wawancara, pedoman observasi, untuk data apa saja yang ingin dicari. Yang kedua itu lapangan. Jadi peneliti di sana harus aktif dalam pencarian datanya. Yang ketiga pengolahan data. Jadi peneliti setelah mendapatkan data, kemudian dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan dari data yang sudah didapatkan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.